Halo dunia, apa kabar? Oke guys, kali ini aku bakalan ngebahas tentang seorang wanita yang sangat misterius banget. Jadi seorang wanita ini tuh sangatlah kasihan banget dalam hidupnya gitu. Nah, si wanita ini tuh sudah meninggoy selama puluhan tahun dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mencari tahu tentang Sri Asih guys. Jadi namanya tuh Sri Asih. Bagi kalian nih penasaran dengan kelanjutan kisah ini, jangan lupa simak. Oke guys, jadi di awal cerita ini ada seorang wanita guys bernama Sri Asih. Nah, Sri Asih ini tinggal di sebuah desa. Desanya tuh terpencil banget gitu guys. Tepatnya di daerah Jawa Tengah guys, di desa Pagerwangi gitu. Jadi awal mulanya Sri Asih ini seorang wanita yang cantik dan dia itu dikenal sebagai kembang desa di daerahnya guys. Karena dia itu cantik banget dan kecantikannya itu melebihi siapapun gitu loh guys. Jadi bener-bener cantik banget. Mungkin kalian kalau melihat Sri Asih ini paling sudah terpesona guys dengan kecantikannya. Jadi Sri Asih ini usianya 20 tahun guys. Nah, Sri Asih ini pada tahun 1940-an dia itu harus dijodohkan dengan pria guys. Tapi pria itu tuh usianya jauh banget dengan Sri Asih gitu. Usia Sri Asih kan 20 tahun. Nah, si pria itu 50 tahun, guys. Jadi pria itu tuh sudah bau lemah atau bau tanah gitu kan. Nah, Sri Asih ini terpaksa dijodohkan dengan pria tersebut, guys. Tetapi Sri Asih ini tuh nggak mau gitu loh, guys. Kalau dijodohkan dengan pria tua itu, gitu loh. Nah, Sri Asih nggak mau dijodohkan karena Sri Asih sendiri itu sudah mencintai laki-laki lain gitu. Tetapi laki-lakinya itu ekonominya itu nggak setinggi pria tua itu guys. Jadi orang tuanya Sri Asih ini hanya menginginkan anaknya untuk menikah dengan pria tua gitu. Meskipun pria tua, tapi kaya raya gitu guys. Jadi orang tuanya itu tidak ingin banget kalau anaknya itu menderita karena ekonomi sulit gitu kan. Sri Asih ini nggak mau banget guys dijodohkan dengan pria tua tersebut. Nah, setelah itu, Sri Asih ini kabur dari rumah, guys. Nah, kabur tuh, jreng, kabur dari rumahnya, guys. Dan tidak kembali lagi di rumahnya itu sampai seminggu lamanya, guys. Dan orang tuanya itu bingung banget, di mana anakku? Kenapa nggak pulang-pulang? Sudah semingguan, gitu kan. Nah, karena Sri Asih ini nggak pulang-pulang, sudah semingguan, orang tuanya ini memutuskan guys untuk mencari keberadaan Sri Asih. Sri Asih ini ada di mana, dia kemana, ngapain gitu kan. Pasti tuh kepanikan orang tua kepada anaknya tuh muncul besar guys, ya kan. Setelah itu orang tuanya itu mencari tahu sendiri guys tentang keberadaan Sri Asih ini. Dia mencari tahu di sekeliling rumahnya itu. Dan dia juga berpikiran guys kalau Sri Asih itu berada di dekatnya gitu. Tetapi orang tua Sri Asih ini nggak tahu kalau Sri Asih itu ada di mana. Tetapi orang tuanya tuh merasa kalau Sri Asih masih ada di rumah tersebut gitu kan. Jadi orang tua Sri Asih itu terus mencari tahu guys tentang keberadaan Sri Asih dan dia itu mencari tahu di sekeliling rumahnya gitu kan. Saat dia mencari di sekeliling rumahnya tuh ke sana ke sini mondar mandir gitu kan. Tetapi nggak ada jejak guys. Jadi tidak tahu tuh Sri Asih itu sebenarnya ada di mana gitu kan. Nah, orang tuanya tuh cemas banget guys. Cemas, bener-bener cemas. Karena anaknya hilang dan tak pulang-pulang gitu kan. Karena kecemasannya guys. Dan orang tuanya itu terus-terus mencari tahu guys tentang keberadaan Sri Asih gitu. Nah, setelah pencariannya itu semingguan guys. Dan ditemukanlah Sri Asih guys. Sri Asih ditemukan di dekat rumahnya tersebut guys. Asih ini sudah tidak bernyawa lagi gitu loh. Setelah Sri Asih ditemukan guys, orang tuanya tuh merasa menyesal gitu loh. Karena sudah memaksa anaknya untuk berjodoh dengan pria
tua tersebut sampai anaknya itu meninggoy gitu. Nah, karena orang tuanya itu benar-benar merasa salah banget atas sendiri, lalu guys, orang tuanya ini memutuskan untuk bunuh diri, guys. Jadi, orang tuanya itu kan untuk bunuh diri gitu. Setelah itu, rumah tersebut terbengkalai, guys. Nggak ada penghuninya sama sekali. Penghuninya itu sudah meninggal semuanya, gitu kan. Setelah itu, guys, karena rumahnya ini sudah terbengkalai, sudah umur puluhan tahun gitu, guys. Nah, setelah itu tuh, ada seorang penelitian, guys. Nah, orang tersebut tuh mencari tahu tentang kisah ini, karena kisah ini tuh sangatlah viral banget dan hangat diperbincangkan gitu. Nah, si pria itu sebut saja namanya si Budi, guys. Nah, si Budi ini penasaran dengan kasus ini gitu loh. Orang sekitar rumah tersebut mengatakan, guys, kalau rumah itu angker gitu. Kalau tengah malam katanya kotak musik yang ada di rumah itu berbunyi dengan sendirinya, guys. Jadi saat tengah malam itu kotak musiknya terus berputar dengan diiringi musik yang sangat sendu. Jadi musiknya itu sangat menyedihkan gitu loh kalau didengar-dengar. Orang-orang di sekitar situ mengetahui hal itu karena orang tersebut juga pernah tuh masuk ke dalam rumah tersebut, guys. Tetapi mereka itu nggak tahan lama ada di rumah itu karena sudahnya gitu loh, guys. Jadi langsung keluar dari rumah tersebut. Aslinya tuh orang-orang di sekitar rumah itu penasaran dengan rumah alay itu, guys. Sampai rumah tersebut itu dijuluki dengan angin malam, guys. Dan kotak misterius, kotak musik misterius gitu. Di ini penasaran, guys, dengan kasus ini gitu. Apakah benar-benar itu semenyeramkan itu gitu kan? Di ini memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah malam itu, guys. Nah, setelah masuk tuh ke dalam rumah malam itu, ia tuh benar-benar masuk dalam keadaan takut gitu. Tetapi dia itu benar-benar memberanikan diri gitu loh. Nah, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, setelah dia tuh saat ini sudah berada di tamu, guys. Nah, ruang tamunya itu kan ada musik ya di situ. Nah, kotak musiknya itu tiba-tiba berbunyi mengalun, guys, dengan suara sendu. Suara kayak kan gitu loh, guys. Jadi gitu. Serem banget intinya, guys. Nah, si Budi ini, guys, ketakutan bener gitu loh. Karena suasananya yang mistis banget dan diiringi dengan suara-suara yang sangat menyeramkan itu gitu loh. Setelah ada suara musik sendu, tiba-tiba, guys, musik itu jatuh, guys, brak gitu. Si Budi itu langsung aku takut gitu, kayak apa ya, kayak ketakutan gitu loh, guys. Langsung tuh badannya tuh gemeteran, guys, gemeter begini gitu loh, karena dia itu pertama kali juga masuk ke rumah yang dikenal angker banget dan terbengkalai gitu. Setelah itu sebenarnya niat si Budi ini ingin cari tahu lebih lanjut, guys, tentang kasus ini, dan konon katanya warga sekitar juga mengatakan, guys, kalau satu keluarga itu dikubur di dalam rumah tersebut gitu loh. Jadi itulah yang membuat si Budi penasaran. Apa dikubur di rumah tersebut gitu kan? Kenapa nggak dikubur di kuburan saja dan dikubur layak saja gitu kan? Jadi Budi itu penasaran dengan kasus itu. Jadi dia itu ingin menguak tentang kasus ini gitu loh, guys. Tapi karena kejadian yang tak terduga itu, badan Budi gemeteran banget, guys, dan itu mencoba untuk keluar dari rumah tersebut gitu loh. Saat keluar rumah tersebut, si Budi itu bener-bener wajahnya tuh langsung pucat banget, guys. Jadi kayak mayat hidup gitu loh. Nah, tetapi sebelum dia berhasil keluar dari rumah tersebut, dia itu ditampakkan dengan seorang Sri Asih, guys. Dan Sri Asih ini tiba-tiba tuh berdiri di depannya gitu.
cering, kayak sulapan gitu loh, tiba-tiba berdiri di depannya gitu guys. Saat sudah berdiri di depannya, Sri Asih ini ekspresi wajahnya tuh kayak melas gitu loh guys, kayak kasihan, kayak kesedihan gitu. Kayak dia itu ingin bahagia gitu loh guys. Nah, tetapi saat itu juga tiba-tiba Sri Asih itu menghilang guys. Padahal niat Budi itu ingin bertanya lebih lanjut kepada Sri Asih gitu loh. Jadi si Budi ini ingin bertanya kepada seorang hantu gitu loh guys. Nah, ketakutannya yang tidak terkontrol itu, jadi gagallah Budi untuk melanjutkan misi ini guys. Dia benar-benar nggak ingin melanjutkan misi ini. Dan dia ingin pulang saja dari rumah itu guys. Karena dia tuh nggak betah banget dan nggak kuat banget. Apalagi sudah bertemu dengan sosok Sri Asih itu guys. Dan sampai saat ini tidak ada tuh orang orang yang ingin cari tahu lagi dan masuk ke dalam rumah tersebut guys. Karena takut banget itu loh setelah si Budi masuk ke rumah itu. Jadi si Budi itu orang pertama yang masuk ke dalam rumah tersebut guys. Serem banget gak tuh? Kira nih, kalian mau nggak masuk ke rumah itu? Rumah yang disebut sebagai rumah angin malam dan kotak misterius guys. Oke guys, jadi begitu saja kisah dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!